Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya Resti Nur Aeni. Pada video kali ini kita akan mulai belajar mengenai tekanan. Nah, tekanan yang akan kita bahas itu mengenai tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun nanti tekanan yang akan kita bahas itu terbagi menjadi 3 subbagian, yaitu tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan zat gas. Oke, silahkan perhatikan gambar A. Pada saat musim hujan, kamu sering menjumpai jalanan yang berlumpur akibat terguyur hujan, sehingga kita lebih sulit untuk melintasi jalanan tersebut. Jika kamu hendak melewati jalanan yang berlumpur, sepatu manakah yang akan kamu gunakan? Sepatu boot atau sepatu hak tinggi? Silakan perhatikan, yang ini sepatu boot dan yang ini adalah sepatu hak tinggi. Nah, kira-kira sepatu mana nih yang akan memudahkan kita berjalan di atas jalan yang berlumpur? Tentunya adalah sepatu boot. Kenapa sepatu boot? Karena luas permukaan dari dasar sepatu tersebut itu lebih luas dibandingkan sepatu hak tinggi yang luas permukaannya lebih kecil. Kalau luas permukaannya luas, nanti kita tidak akan mudah terjebak atau tidak mudah masuk ke dalam lumpur. Ini merupakan salah satu konsep dari tekanan zat padat, di mana tekanan itu adalah gaya yang bekerja pada suatu permukaan benda. Tekanan menyatakan gaya per satuan luas. Nah, untuk satuan internasional dari tekanan itu Newton per meter persegi, atau kita bisa sebut dengan Pascal. Oke. Tekanan yang akan kita bahas itu tadi sudah dijelaskan ya. Kita akan membahas 3 buah tekanan, yaitu pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, untuk tekanan zat padat itu tekanannya berbanding lurus dengan gaya tekan, serta berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Kalau kalian perhatikan gambar, ini merupakan salah satu aplikasi dalam kehidupan yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk menerapkan konsep tekanan pada zat padat. Nah, untuk tekanan zat cair, kita akan membahas tekanan hidrostatis, hukum Pascal, bejana berhubungan, serta hukum Archimedes. Nah, di sini juga merupakan salah satu penerapan dari konsep tekanan zat cair, yaitu ada manusia yang sedang menyelam ke dalam air ya. Untuk tekanan zat gas, kita tidak akan membahas terlalu dalam, tetapi nanti kita akan bahas menjadi 4 konsep ya. Mulai dari ketinggian yang mempengaruhi tekanan zat gas, serta barometer, manometer, dan hukum Boyle. Oke, kita bahas konsep di subbab yang pertama, yaitu tekanan zat padat. Oke, tekanan itu kan tadi sudah dijelaskan merupakan gaya persatuan luas, di mana rumusnya tekanan sama dengan F per A. F itu adalah gaya dengan satuan internasionalnya Newton, atau kita bisa singkat Newton ya. Dan A itu luas bidang, satuannya meter persegi. Nah, luas bidang yang dimaksud itu yang mana? Luas bidang yang dimaksud ini, tolong diperhatikan, ini merupakan luas bidang tekan. Artinya luas bawahnya. Oke, boleh dilihat gambar yang ini ya, luas bidang tekannya. Jadi nanti kalau misalnya ada soal yang menyatakan berapa sih tekanan yang dihasilkan dari benda tersebut, kita tidak boleh menghitung yang atas atau yang pinggirnya, tapi kita hitung luas permukaan yang nantinya akan menyentuh bidang tekan, yaitu di bawahnya. Dan untuk satuan tekanan yang dinyatakan P ya, tekanan itu satuannya Newton per meter persegi, atau bisa kita sebut dengan Pascal atau disingkat itu PA. Nah, untuk mengetahui tekanan pada zat padat, kita bisa melakukan percobaan kecil, yaitu dengan menyediakan sebuah atau sebatang korek api di kedua ujung jari kita. Bisa dipraktikkan sambil melihat gambar, lalu nanti si ujung korek api tersebut kita tekan, ulangi terus tekan-tekan, dan nanti akan
terasa gitu tekanannya. Yang terasa nanti tentunya batang korek api yang runcing dengan yang tidak runcing itu akan lebih sakit yang runcing dibanding yang tidak runcing. Kenapa? Karena di situ tadi ada konsep tekanan. Ya, dimana P itu sama dengan F per A. Jadi tekanan itu semakin kecil luas permukaan bidang tekan, maka tekanan yang dihasilkan itu nanti semakin besar. Seperti Oke, di sini ada contoh lagi. Paku manakah yang bisa menembus balok? Oke, perhatikan di sini ada paku A yang luas bidang permukaannya itu tidak runcing ya, artinya dia lebar atau lebih luas dibandingkan dengan paku B yang runcing. Nah, pertanyaannya paku mana nanti yang lebih cepat untuk menembus balok kayu ini? Tentunya paku yang B. Kenapa? Paku B itu kan lebih kecil, luas permukaannya dia lebih runcing. Sehingga tekanan yang dihasilkan paku B itu lebih besar dibanding paku A. Tetapi tekanan itu tidak hanya dipengaruhi oleh luas permukaan saja. Tekanan juga dipengaruhi oleh gaya. Oke, karena di contoh ini gayanya sama, yaitu di antara paku A itu diberikan gaya sebesar 100 Newton. Paku B juga diberikan gaya 1000 Newton, maaf ya. Sehingga tidak berpengaruh untuk gayanya. Jadi yang diperhatikan adalah luas bidangnya. Jadi tentu saja paku B nanti yang akan lebih cepat menembus balok kayu. Oke, untuk contoh soal, seorang anak yang sedang belajar berjalan memiliki berat 100 Newton. Oke, berat itu Newton ya, satuannya kalau massa adalah kilogram. Ia melangkah jinjit dengan luas ujung telapak kaki yang menekan permukaan tanah adalah 50 cm persegi. Berapakah tekanan yang dilakukan anak itu terhadap tanah? Untuk menjawab soal itu kita biasakan menuliskan dulu apa yang diketahuinya dan apa yang ditanyakannya serta jawabannya. Oke, langsung saja. Diketahui dalam soal kita sudah tahu kalau F-nya itu adalah 100 Newton dan A-nya itu 50 cm persegi. Karena satuan internasional itu adalah meter persegi, kita harus merubah dulu yang cm ini ke meter persegi. Di mana 50 cm persegi itu sama dengan 50 per 100 meter persegi. Jadi hasilnya adalah A-nya itu 0,005 meter persegi atau 5 dikali 10 pangkat min 3 meter persegi. Nah, yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan itu adalah P. P itu apa? P itu tekanan. Jadi kita langsung saja menjawabnya itu menggunakan rumus P sama dengan F per A. Jadi 100 dibagi 0,05 yaitu hasilnya 20.000 Newton per meter persegi. Jadi jawabannya tekanan yang diberikan oleh anak itu terhadap tanah adalah 20.000 Pascal. Oke, nah untuk penerapan dalam konsep tekanan di kehidupan sehari-hari itu ada beberapa contoh. Yang pertama, ada kapak yang matanya itu harus dibuat tajam ya ujungnya. Untuk apa sih? Untuk memperbesar tekanan. Jadi nanti kalau kita mau menggunakan kapak itu lebih mudah. Contohnya kan kita gunakan untuk membelah kayu. Selain itu, alas sepatu salju itu dibuat lebih lebar. Untuk apa? Itu untuk memperkecil tekanan. Sehingga ketika kita berjalan di atas salju, itu kita tidak akan licin. Karena tekanannya diperkecil. Lalu yang kedua, yang ketiga itu ada penerapan konsep tekanan zat padatnya itu pada tadi kaki bebek ya. Kaki bebek itu lebar serta berselaput. Bentuk kaki bebek yang lebar ini dan berselaput itu memperkecil tekanan pada tanah. Jadi nanti bebek itu mudah berjalan serta tidak terprosok di atas lumpur. Lalu ban mobil untuk medan berat yang berlumpur itu dibuat besar ya. Ban yang besar ini digunakan untuk memperkecil tekanan agar memudahkan mobil melaju.
dan tidak terperosok di atas medan berat berlumpur. Lalu selain itu ada juga diterapkannya itu pada paku. Kalau kalian perhatikan paku itu kan ujungnya tajam ya, runcing, sedangkan atasnya tidak. Nah, ujung yang runcing ini digunakan untuk memperbesar tekanan sehingga memudahkan jarum untuk menancap ke kain dan paku untuk menancapnya itu ke kayu, seperti itu. Lalu ada lagi contohnya itu digunakan pada sirip ikan. Sirip ikan yang lebar ini akan memungkinkan ikan bergerak dalam air dengan bebas dan lincah. Jadi mempermudah gerakan ikan. Kenapa? Karena ikan itu memperoleh gaya dorong dari gerakan siripnya yang lebar. Oke, tadi kita bahas itu tentang tekanan pada zat padat. Sekarang kita masuk ke tekanan zat cair. Untuk tekanan zat cair, nanti itu akan dibagi menjadi beberapa bagian ya. Ini untuk tadi gaya yang P sama dengan F per A itu tekanan pada zat padat. Untuk tekanan zat cairnya itu di sini mulainya di tekanan hidrostatis, hukum Pascal, hukum Archimedes, bejana berhubungan. Kalau untuk Boyle itu nanti itu di tekanan gas. Oke, yang pertama kita masuk ke konsep pertama yaitu ada tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatik atau hidrostatis itu merupakan tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Rumusnya itu apa? Rumusnya P sama dengan Rho, ini tuh bukan P ya, tapi Rho. Massa jenis dikali G. G di sini tuh G kecil harusnya. Percepatan gravitasi dan dikali H. H itu ketinggian atau kedalaman zat cairnya. Oke, perhatikan gambar yang di samping. Di sini ada air yang mengalir ya dari keran. Nah, kalau tekanan hidrostatis itu berarti ketinggiannya itu yang ini, antara nanti air berhenti dengan air yang keluar. Yang dihitungnya yang di sini tekanannya. Sama yang ini juga. Nah, langsung saja biar lebih paham kita masuk ke contoh soal. Di contoh soal, perhatikan air yang memiliki kedalaman total sebesar 140 cm. Di dalamnya itu terdapat ikan yang ada di kedalaman 60 cm dalam dari dasar ke atas ikannya ya. Soalnya itu jika massa jenis air atau Rho-nya itu 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi yang bekerja adalah 10 meter per second. Maka hitunglah besar tekanan hidrostatis di titik X. Titik X itu yang mana? Yang ini. Oke, cara menjawabnya seperti biasa. Kita harus tulis dulu diketahuinya. Rho itu apa? Tadi Rho itu massa jenisnya berapa? 1000 kg per meter kubik. Ingat, massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik SI-nya. Lalu gaya gravitasinya itu adalah 10 meter per second kuadrat. Dan kedalamannya itu bukan kedalaman total, serta bukan kedalaman yang bawahnya, tetapi kedalaman itu dihitung dari permukaan air sampai ke titik X. Jadi, tinggi yang ini nih, berapa? Untuk menghitungnya, kita tinggal dikurangi saja tinggi total dikurangi tinggi kedalamannya, yaitu 140 cm dikurangi 60 cm. Hasilnya 80 cm. Ingat, karena satuan SI dari panjang itu adalah meter, maka 80 cm kita ubah ke meter, yaitu sebesar 0,8 meter. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah tekanan hidrostatisnya. Rumusnya adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H, yaitu 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per second kuadrat dikali 0,8 meter. Hasilnya adalah 8000 Pascal. Jadi jawabannya tekanan hidrostatis ikan pada titik X
sebesar 8.000 Pascal. Untuk contoh soal yang lain, jika massa jenis cairan 0,8 gram per centimeter kubik dan percepatan gravitasi yang bekerja adalah 10 meter per second kuadrat, maka hitunglah dasar tekanan hidrostatis di titik A. Oke, titik A yang ditanya ya. Yang pertama, kita tulis dulu diketahuinya. Rho-nya itu berapa? Rho itu massa jenis zat cairnya. Di soal itu diketahui rho-nya itu 0,8 gram per centimeter kubik. Karena SI dari massa jenis itu adalah kilogram per meter kubik, maka kita ubah dari gram per centimeter kubik ke kilogram per meter kubik, yaitu dengan cara dikalikan 1000. Kayak hasilnya adalah 800 kg per meter kubik. Gaya gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Dan kedalamannya itu ingat, kedalaman di titik A ya. Berarti kedalaman total dikurangi kedalaman dari dasar ke titik A. 1 meter dikurangi 20 cm. Hasilnya adalah 0,8 meter. Yang ditanyakannya itu adalah tekanan hidrostatis. Langsung saja rumusnya P sama dengan Rho dikali G dikali H, yaitu 800 kg per meter kubik dikali 10 meter per second kuadrat dikali 0,8 meter. Hasilnya adalah 6.000 ya, 6.400 Pascal. Jadi tekanan hidrostatis di titik A tersebut itu hasilnya 6.400 Pascal. Oke, silahkan dicermati dan dipahami baik-baik ya. Nah, untuk penerapan tekanannya, hidrostatis itu dalam kehidupan sehari-hari itu dipakai buat apa sih? Dipakainya itu satu, kita kan punya bak mandi ya. Bak mandi itu harus dikuras. Cara mengurasnya itu, nah untuk mengurasnya itu kan nanti kita itu perlu lubang ya. Anggap saja ini contohnya, ini bak mandi dan diberi lubang. Nah, lubang ini untuk apa? Untuk keluar air. Air nanti kotor yang akan kita buang. Ini tuh menerapkan prinsip tekanan hidrostatis. Air itu keluar dari bawah, jadi nanti ada tekanan ke sini sehingga air keluar dari bawah. Selain itu, bagian dasar dari bendungan itu dibuat lebih tebal dibanding bagian atas. Nah, ini itu fungsinya untuk menahan tekanan ya, tekanan dari hidrostatis. Lalu contoh yang lain nih, itu orang yang menyelam. Semakin dalam menyelam, telinganya itu akan semakin sakit. Karena semakin dalam itu kan nanti ketinggiannya itu juga semakin besar, ketinggian untuk menghitung tekanan hidrostatisnya, jadi bisa menyebabkan sakit ke telinga kita. Contoh yang lain itu untuk mengecek tekanan darah. Sebelum pemasangan infus, agar mengalir itu tekanan darah harus lebih rendah dari tekanan infus. Jadi nanti biasanya mbak-mbak suster itu ngecek dulu ya tekanan darah kita kalau sebelum. Oke, konsep yang kedua di tekanan zat cair itu ada bejana berhubungan. Nah, bejana berhubungan ini ada hukumnya. Hukumnya itu kayak gini bunyinya nih. Jika bejana berhubungan diisi dengan zat cair sejenis dalam keadaan setimbang, permukaan zat cairnya itu merata. Bisa diperhatikan nih gambar nih di sini. Di sini dijelaskannya itu ada dua jenis zat cairan ya, ada minyak dan ada air. Berarti nanti ditemukan ada dua ketinggian minyak dan ketinggian nanti airnya. Mereka itu berhubungan tuh. Rumusnya itu apa? Rumus bejana berhubungan itu adalah P1 atau tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Rumus tekanan 1 itu adalah Rho 1 dikali G dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali G dikali H2. Karena G itu atau gravitasi bumi itu kan besarannya sama, jadi kita bisa coret nih di sini. G-nya kita coret, yang ini juga coret. Berarti bisa disingkat rumusnya, yaitu Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2. Kenapa sih di sini ada dua massa jenis? Karena di sini kan bejana berhubungan, berarti nanti akan ada kedua jenis cairan yang berbeda.
di mana jika jenis cairannya itu berbeda, maka massa jenisnya tidak akan sama. Contohnya massa jenis air dengan massa jenis minyak, itu tidak akan sama ya. Jadi rho-nya juga ada 2. Oke, langsung ke contoh soal. Soal yang pertama. Ke dalam kaki 1 pipa U dimasukkan cairan setinggi 32 cm. Dan ke dalam kaki 2 dimasukkan raksa dengan massa jenis 13,6 gram per cm kubik. Ketinggian bidang batas adalah 1,4 cm. Berapakah massa jenis cairan tersebut? Oke, untuk menjawabnya kita bisa tulis seperti yang tadi awal ya, diketahuinya dulu berapa sama apa aja yang diketahui dan ditanyakannya. Di sini saya lebih singkat karena durasi waktu, yaitu jadi langsung saja. Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2. Di mana Rho 1 dikali G, G-nya kita masukin lagi, dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali G dikali H2. Rho 1-nya kita belum tahu ya, massa jenisnya berapa, massa jenis yang cairan 1. Dikali 10, dikali 32. 32 itu yang ini ya. Sama dengan Rho 2-nya tadi udah ada. Massa jenisnya itu, massa jenis di pipa di kaki 2 itu 13,6. Gravitasinya 10 dan ketinggian bidang batasnya itu 1,4. Yang ditanyakan berapa massa jenis cairan tersebut. Berarti massa jenisnya itu adalah P1. Berapa? Nanti kita kalikan 10 kali 32 sama dengan 13,6 dikali 10 kali 1,14. Nanti ini berapa hasilnya? Total yang di ruas kanan itu nanti dibagi dengan hasil ruas kiri, sehingga menghasilkan 0,595 gram per cm kubik. Jadi hasil dari massa jenis 1 itu adalah 0,595 gram per cm kubik. Oke, nah bagaimana sih penerapan konsep bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari? Bejana berhubungan itu dipakai contohnya pada teko atau cerek ya. Di sini kan ada 2. Air yang di sini nanti masuk dan di sini, serta yang di sini dan di sini. Ini mendapat konsep bejana berhubungan. Selain itu, derek dari sumur juga ini merupakan penerapan konsep dari bejana berhubungan. Sumur ini itu jadi keberadaan air di dalam sumur pompa ataupun sumur tradisional ini ya, itu disebabkan oleh berlakunya prinsip bejana berhubungan, di mana sumur itu kan harus berada di bawah permukaan air tanah supaya airnya itu tidak pernah kering. Prinsip bejana berhubungan itu tidak berlaku pada bejana yang pipanya sempit atau pipanya kapiler. Jadi di sini diterapkan bejana berhubungan. Selain itu dipakai juga oleh tukang bangunan, di mana tukang bangunan itu memanfaatkan hukum bejana berhubungan. Ketika tukang bangunan sedang mengukur ketinggian suatu tempat, tetapi permukaan tanahnya itu tidak rata atau cukup jauh, mereka itu akan menggunakan alat sederhana yang terbuat dari selang plastik. Yang ini ya, selang plastik ini nanti kita akan isi air. Biasanya disebutnya itu adalah penyipat datar. Kalau yang dibuat oleh pabrik itu disebutnya adalah water pass. Oke, kita langsung saja masuk ke konsep yang ketiga, yaitu mengenai hukum Pascal. Hukum Pascal itu tekanan yang diberikan kepada suatu zat cair dalam suatu ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah yang nanti sama besar dan sama kuat. Ini bunyi dari hukum Pascal ya. Oke, bisa diperhatikan pada gambar di sini, tekanan ke segala arah itu dan sama besar. Jadi contohnya, di sini kan ada F1 ya. Nanti F1 itu kan memberikan tekanan ke bawah, nanti akan diteruskan ke semua arah itu sama besar. Ini dipakainya itu nanti di prinsip konsep pompa hidrolik ya. Nah, rumusnya itu apa? Rumusnya itu sama dengan konsep tekanan pada zat padat, yaitu P sama dengan E per A. Cuman bedanya di sini tuh kan nanti ada 2 ya. Ada 2 F1, ada 2 F-nya yaitu F1 dan F2. Berarti ada 2 juga luas permukaannya. Sehingga hukum Pascal itu dituliskan F1 per A1 sama dengan F2 per A2.
Hukum Pascal ini ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1620, di mana yaitu menunjukkan bahwa hukum alam tidak lain untuk kesejahteraan umat manusia di dunia. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Mesin hidrolik pengangkat mobil pada gambar di bawah, gambar ini, memiliki penghisap masing-masing dengan luas. Penampang satunya itu 5 cm persegi, dan penampang 2 atau A2-nya itu adalah 2000 cm persegi. Berat mobil yang akan diangkat itu sebesar 25.000 Newton. Berapa besar gaya F1 yang harus diberikan pada penghisap kecil? Berarti yang ditanyakan F1 yang di sini, berapa? Oke, langsung kita tulis diketahuinya A1-nya sama dengan 5 cm persegi, A2 2000 cm persegi, dan F2 adalah 25.000 Newton. Yang ditanya adalah F1. Langsung saja jawab. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 sama dengan, kita aplikasikan matematika di sini, yaitu A1 per A2 dikali F2. Masukkan A1-nya adalah 5 cm persegi, A2-nya adalah 2000 cm persegi dikali F2-nya 25.000 Newton. Sehingga dihasilkan 62,5 Newton. Jadi besar gaya dari F1 itu sebesar 62,5 Newton. Oke, penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari bisa diperhatikan dari gambar. Hukum Pascal itu dipakai itu pada rem hidrolik, dongkrak hidrolik, serta mesin hidrolik pengangkat mobil, dan plafon hidrolik pada eskavator dan tensimeter. Ini yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan prinsip hukum Pascal. Kalau ini bagan untuk penggunaan mesin hidrolik pengangkat mobil. Oke, kita langsung masuk ke konsep yang keempat dari tekanan zat cair, yaitu hukum Archimedes. Coba kalian perhatikan animasi berikut. Di sini tuh kan ada besi ya. Besinya kita timbang dulu berapa beratnya, serta ada air kita timbang dulu berapa beratnya, dan nanti air yang sudah di sini dimasukkan besi. Ternyata beratnya itu adalah sama. Jadi berat besi ditambah berat air itu nanti ditotalkan berapa. Nah, hukum Archimedes ini berbunyi, suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair, baik sebagian atau seluruhnya, akan mendapat gaya ke atas, yang besarnya itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan atau didesak oleh benda tersebut. Contoh lainnya itu adalah ketika kita berdiri di dalam kolam renang nih yang sedang diisi air. Kalau airnya nanti semakin penuh, kolam renang tersebut akan semakin ringan. Bahkan apabila air di kolam itu nanti sudah sampai ke kepala, kita itu akan dapat terapung. Nah, hukum Archimedes ini itu ditemukan oleh ahli fisika yang bernama Archimedes. Dia itu mempelajari hal ini dengan cara memasukkan dirinya pada bak mandi. Dan ternyata Bapak Archimedes tersebut memperoleh hasil yang sama, yakni beratnya menjadi lebih ringan ketika di dalam air. Nah, karena beratnya itu menjadi lebih ringan, jadi dia menamakannya itu adalah gaya apung, atau nanti kita akan sebutnya dengan gaya ke atas atau FA. Di FA ini ternyata dari hasil percobaan Bapak Archimedes itu ditemukan gaya apung itu akan sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam air. Kalau secara matematisnya kita bisa tulis rumusnya adalah seperti ini. FA itu adalah gaya ke atas sama dengan WBF. WBF itu adalah berat zat cair yang dipindahkan, atau WBF ini hasil dari
WBF ini hasil dari gaya berat benda di udara dikurangi gaya berat benda di dalam air. Itu merupakan berat zat cair yang dipindahkan. Ada juga rumus yang lain yaitu FA atau gaya ke atasnya itu atau gaya apung adalah rho F, massa jenis fluida itu massa jenis cairannya, dikali V, volume zat cair nanti yang akan dipindahkannya, dikali percepatan gravitasi. Oke. Untuk penerapan di hukum Archimedes ini, nanti kita harus paham betul tentang konsep terapung, tenggelam, melayangnya suatu benda. Jadi, coba perhatikan. Yang gambar kedua ini gambar benda yang terapung. Ini F apung itu adalah F yang di atas ya, ke atas arah panahnya. Dan W itu yang ke bawah, di mana W itu kan berat. Berat itu sama dengan massa dikali gravitasi. Jadi, dia narik ke bawah karena ada gaya gravitasi. Dan dia posisinya itu ada di tengah-tengah. Jadi di permukaan air sedikit dan di bawah permukaan air juga sedikit. Nah, beda dengan gambar 3. Ini gambar tenggelam. Jadi benda tersebut memang ada di dasar air. W-nya ke bawah, F-nya juga sama ke atas. Beda lagi dengan melayang. Kalau melayang itu jadi di tengah-tengah permukaan air. Nanti kalian harus paham konsep ini, terapung, tenggelam, dan melayang. Contoh soalnya, berapa volume batu yang dimasukkan ke dalam air laut jika berat air laut yang dipindahkan batu adalah 2 Newton? Massa jenis air laut 1025 kg per meter kubik. Kita langsung saja jawab. Tadi Archimedes itu kan rumusnya PFA sama dengan rho dikali G dikali V. FA itu sama dengan W ya. Jadi W itu kan tadi berat 2 Newton ya. 2 Newton sama dengan rho-nya berapa? 1025 dikali massa jenis gravitasi buminya berapa? Gravitasi bumi karena di sini di soal itu tidak diketahui. Biasanya kalau di soal tidak diketahui, kita bisa menuliskannya adalah 9,8 meter per second kuadrat. Dikali volume. Volumenya itu nggak ada, kita tulis-tulis saja. 2 sama dengan hasil 1025 dikali 9,8 itu 10.045 dikali volume. Baru kita bisa tahu volumenya berapa. Volumenya itu sama dengan nanti 1045 itu dibagi 2. Hasilnya adalah 1991 dikali 10 pangkat min 1 desimeter pangkat 3. Sebenarnya ini tuh merupakan konversinya. Jadi harus dibuat ke cm kubik. Kalau ke cm kubik itu langsung saja volume hasil akhirnya adalah 199,1 cm kubik. Untuk penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, di sini ada orang yang mengapung ya, dia menggunakan ban. Ini menerapkan konsep hukum Archimedes, jadi biar dia terangkat F apungnya ke atas. Lalu ada kapal besar di sini, airnya itu ada di bawah dalam galengan, biar nanti dia tidak tenggelam, seimbang dengan air. Terus ada kapal yang lain. Terus di sini itu ada balon udara ya yang memprakatkan hukum Archimedes. Serta ada jembatan pohon ini tuh. Di bawahnya itu nanti ada kayu yang menahan berat air. Sehingga F apungnya itu ke atas dan bisa menahan beban dari jembatan tersebut. Selain itu juga dipakai oleh kapal selam, hidrometer, dan yang lain.